Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Gian Yasa. Alamat emailnya adalah gianyasa@gmail.com. Di sini, halo Cici Marta, nama saya Gian Yasa dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya tertarik dan sedang belajar food fotografi dan foto produk. Banyak belajar tentang itu dari nonton YouTube channel Cici Marta. Dan kebetulan beberapa waktu lalu ada klien minta saya untuk fotoin produknya berupa makanan dan ada minuman juga. Mohon untuk dikoreksi, kritik dan saran tentang hasil foto saya, terutama soal pencahayaan. Apakah cukup hanya menggunakan satu sumber cahaya seperti yang saya lakukan untuk foto makanan atau produk tersebut? Terima kasih sebelumnya, sehat selalu. Kemudian di sini dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua, serta foto yang ketiga. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support ini, yang udah kirim email banyak banget di email saya, dan juga buat teman-teman yang mungkin baru pernah ketemu channel ini dan baru nonton kali ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa belajar private online ataupun offline dengan saya tentang fotografi, juga bisa kontak ke nomor tersebut. Serta buat teman-teman yang ingin memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan perusahaan, kampus, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, senang banget selalu kalau ada email yang mengirimkan hasil fotonya setelah mencoba dan nonton dari YouTube channel saya. Itu sebuah feedback yang luar biasa buat saya, satu achievement buat saya ketika saya bisa melihat seseorang mencoba apa yang saya sharing di YouTube channel saya ini. Makasih banyak. Dan juga di sini saya akan coba bahas satu persatu dari foto yang dikirimkan. Di sini Gian Yasa ada kirim satu buah foto burger yang pertama ya. Di sini ada packagingnya di bagian belakang dan juga ada burgernya di bagian depan. Di sini cukup menarik karena kalau saya lihat pengambilan angle-nya memang benar dari depan karena bisa kasih lihat detail dari burgernya itu kelihatan tebal, kemudian juga dari sausnya kelihatan ya, keju dan juga layer-layer semuanya itu kelihatan detail. Nah, di sini mungkin yang bisa kasih inputan buat kamu adalah dari si brandnya itu sendiri. Dari si box di belakang ini memang benar ada tulisannya ya. Jadi saya nggak tahu ini burger great taste ya kalau nggak salah. Nah, mungkin posisinya bisa dimiringkan sedikit gitu supaya lebih kelihatan dari bagian depan. Dan kalau memang ingin membuat tampilan bahwa menjelaskan burger ini adalah burger dari si Great Taste ini, sebaiknya jangan dibuat terlalu bokeh supaya detail dari brandnya itu bisa muncul. Dan di sini yang perlu saya pertanyakan sebenarnya adalah penggunaan dari alas kayunya ini. Nah, karena alas kayu ini punya image yang berbeda dengan foto makanan dari burger, karena burger ini biasanya kita image-nya adalah western, terus kemudian juga modern ya, dan efek kayu ini memiliki cerita yang sedikit berbeda karena kayu biasanya lebih relate dengan sesuatu yang tradisional, yang lebih old fashion. Dan di sini saya nggak tahu kenapa penggunaannya adalah penggunaan kayu, karena kalau menurut saya mungkin bisa menggunakan yang lain seperti kertas, atau mungkin bisa juga menggunakan seperti piring-piring lain yang piring-piring kaca atau apa yang mungkin kesannya bisa jadi lebih modern. Dan untuk yang kedua di sini saya nggak tahu ini apa makanannya ya. Mungkin seperti kebab atau apa yang mungkin dibungkus. Dan di sini saya lihat di bagian kanan ada mangkuk dan juga seladanya. Menurut saya agak sedikit nanggung pemotongannya dan menurut saya lebih baik mungkin ditampilkan juga brandnya, karena di sini kalau kamu bilang ini adalah klien kamu, sebaiknya selalu ditampilkan brandnya, karena kalau seperti ini image fotonya adalah bukan image foto yang bisa digunakan oleh klien, tapi ini seperti image stock yang dijual di Shutterstock ataupun di situs lainnya, karena di sini tidak ada brandingnya atau tidak ada identitinya sama sekali. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan untuk memasukkan brand dari produk yang kamu ingin jual.
Dan selain itu juga penggunaan detail yang tadi saya bilang, kayu-kayunya ini harus hati-hati karena di sini tatakannya itu selalu memberi saya image bahwa ini adalah seperti rollnya untuk sushi gitu ya, yang untuk diputer. Dan di sini kalau menurut saya mungkin lebih cocok dengan menggunakan yang lebih kertas atau hal-hal lain lah yang mungkin lebih relate dengan sesuatu yang modern, yang lebih anak muda gitu, karena mungkin itu lebih pas kalau buat saya. Tapi kembali lagi saya nggak tahu konsep yang ingin disajikan di sini. Mungkin memang ada unsur tradisionalnya, mungkin itu bisa aja. Misalkan mungkin kebabnya ada taste Indonesianya gitu. Nah itu mungkin bisa aja. Tapi kembali lagi kita harus memikirkan apa sih konsepnya, kenapa kita menggunakan alas fotonya seperti ini, kenapa kita menggunakan warna ini. Karena kalau misalkan kita sendiri juga nggak ngerti kenapa kita gunakan ini, akhirnya biasanya message-nya itu tidak tersampaikan. Jangan menggunakan alasan saya nggak punya properti lain, cuma yang ada ini gitu. Tapi kalau kita udah menyusun sebuah konsep, harus dipersiapkan terlebih dahulu, harus dicari dulu. Kalau memang kertas, ya udah cari kertasnya. Kalau kamu ingin menggunakan piring-piring beling-beling, mungkin teman-teman juga cari gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ada, dipaksakan seperti ini misalnya, akhirnya mungkin message yang kamu ingin sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, untuk foto yang ketiga yang dikirimkan di sini sebuah foto minuman, 2 botol kopi, dan di sini saya cukup suka pengambilan angle-nya dengan flat lay, nampak lebih jelas ya semuanya, dan juga pemilihan anyaman di bawahnya juga cocok untuk alasnya. Di sini mungkin kalau menurut saya yang botol atasnya itu jangan di crop ya, mungkin tampil lebih utuh gitu. Dan di sini ada biji kopinya juga cukup menarik. Jadi di sini untuk komposisi mungkin bisa dikoreksi lagi nanti. Dan dari segi lighting menurut saya cukup menarik sih ini. Cuma yang di bawah harus hati-hati terhadap ini minumannya mungkin baru keluar dari kulkas sehingga ada seperti bintik-bintik air gitu ya. Nah ini harus hati-hati karena kalau misalkan kurang bersih, misalkan di bagian logonya, dan di sini ada pantulan sedikit di bagian logo, ini bisa mengganggu detail dari logonya itu sendiri. Jadi make sure di bagian logo itu sebisa mungkin agak lebih bersih. Tapi area lain kalau misalkan kamu ingin tampilkan ada detail-detail percikan air sehingga kelihatan lebih fresh, itu boleh ditampilkan. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin belum pernah nonton video saya sebelumnya membahas mengenai food photography, teman-teman bisa langsung cek di bawah ini karena lumayan banyak tips-tips food photography di YouTube channel saya ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang baru belajar untuk memotret foto makanan ataupun foto produk. Nah, mungkin buat teman-teman di video kali ini saya akan coba share buat sebuah foto produk yang mungkin produknya produk makanan tapi memiliki packaging dan juga branding. Jadi nggak cuma makanan lepas satu itu aja, tapi kamu juga bisa membuat sebuah foto yang ada brandingnya. Karena kalau kamu melihat seperti brand-brand besar misalkan Kentucky gitu ya atau apapun itu, biasanya foto-foto produknya itu selalu ada logo-logo yang tersempil di sana. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin lagi membuat satu buah produk sendiri dengan packagingnya, nah beberapa tips yang mungkin teman-teman harus perhatikan supaya foto produk kamu nampak lebih menarik. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin ingin membuat sebuah foto makanan misalkan dibungkus dalam sebuah mangkuk yang plastik gitu ya. Nah, teman-teman ingin menampilkan bahwa produk ini fotonya adalah foto makanan dari brand tertentu, brand A misalnya. Nah, teman-teman sebaiknya memikirkan packaging itu dengan logo-logonya. Jadi beberapa alternatif teman-teman bisa menggunakan stiker kemudian ditempelkan pada packaging tersebut sehingga orang mengetahui oh identitinya, sehingga teman-teman bisa memberitahu orang bahwa oh ini identiti dari produk ini adalah ini punyanya si merek ini loh gitu ya. Jadi itu perlu banget diperhatikan. Jadi teman-teman bisa taruh stiker dan stikernya harus perhatikan juga jangan yang ditempelnya asal-asalan, banyak lekuk-lekukannya sehingga tidak menarik. Kemudian tips berikutnya kalau misalnya bukan dalam bentuk mangkok, mungkin teman-teman seperti tadi ada kebab mungkin dibungkus dengan roll gitu ya. Teman-teman juga harus perhatikan rollnya itu bentuknya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa mencari misalkan tips dari kemasan sandwich itu kadang-kadang mereka punya kemasan-kemasan tertentu yang memberikan identitas pada produk tersebut. Dan ada kalanya kalau teman-teman mungkin packagingnya tidak begitu menarik, teman-teman coba pikirkan beberapa alternatif dengan kebutuhan grafis. Jadi teman-teman bisa berikan grafis-grafis tertentu. Misalkan kita ngomong sandwich, ada Subway misalnya ya. Subway ini mungkin teman-teman bisa tampilkan dengan warna hijau dan kuningnya gitu, sehingga di unsur grafisnya itu bisa memberikan informasi lebih banyak tentang produk yang kamu akan jual.
Dan gak hanya logo, teman-teman juga bisa perhatikan warna-warna di dalam sana. Jadi misalkan kalau produk kamu identitinya adalah warna hijau, backgroundnya misalkan Subway nih, ada hijau sama kuning. Artinya kamu bisa menggunakan alas foto itu sesuai dengan logo brandnya kamu itu sendiri. Jadi orang ketika melihat tahu, oh ini Subway nih gitu. Jadi dengan warna itu orang akan otomatis terus-menerus kita brainwash, sehingga ketika mereka melihat warna-warna tersebut identik dengan brand yang kamu jual. Nah, tips yang saya share kali ini mungkin sedikit bertolak belakang dengan teman-teman yang ingin foto makanan untuk kebutuhan di sebuah situs microstock. Misalkan teman-teman ingin jual ke iStock atau ke Shutterstock. Nah, di sana biasanya mereka tidak menginginkan foto yang ada brandnya. Dan biasanya mereka ingin kayak foto chips, ya udah chipsnya aja gitu. Packaging pun packagingnya polos. Karena di microstock orang bisa menggunakan untuk kebutuhan lainnya. Tapi kalau teman-teman memang ingin memotret sebuah produk dengan brandingnya, artinya packaging itu harus muncul dan logonya harus terlihat dengan sempurna. Dan kemudian juga buat teman-teman yang misalnya foto packagingnya mungkin kelihatannya mengkilap, teman-teman harus hati-hati juga. Misalkan teman-teman foto untuk kebutuhan chips gitu ya, misalnya teman-teman foto untuk citato atau apa. Nah di sini kalau misalnya kamu salah menggunakan lighting, biasanya benda-benda yang packagingnya ini mengkilap dan gampang mantulin cahaya itu agak sedikit rawan, sehingga biasanya logonya bisa terganggu oleh pantulan-pantulan cahaya tersebut. Dan teman-teman juga harus perhatikan, kalau mungkin teman-teman pernah lihat di video saya sebelumnya, saya pernah membahas bahwa sebuah foto makanan itu ada usia terbaiknya. Jadi misalnya kalau teman-teman foto baru kelar dimasak, pasti kelihatan masih lebih fresh, tapi ketika setelah berapa jam dipajang, mereka akan sedikit kelihatan lebih kering. Nah itu sebenarnya harus hati-hati di sini, makanya dibutuhkan peran food stylist supaya foto kamu nampak selalu fresh pada saat pemotretan. Nah demikian kali ini tips sederhana dari saya tentang food photography dan juga branding untuk food photography tersebut. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ingin memberikan masukan lebih untuk para penanya ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you in the next video. Bye.